Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,13% ke angka 7.339. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak tren dan direkturnya masih melakukan akumulasi. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten favorit investor yang ternyata laba bersihnya masih anjlok 58% di tahun 2023. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ITMG. ITMG hari ini turun 1% lebih ke harga 26.075. Cara pergerakan jika kita lihat, penurunan hari ini terbentuk gap down dan sudah kurang oke cara tren karena sudah turun kembali di bawah garis EMA 50. Jika kita perhatikan saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 26.375. Sebelumnya ITMG sempat mencoba untuk bangkit. Setelah menyentuh 23.800, ITMG pelan-pelan mulai naik, berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi beberapa kali kita lihat mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break. Turun ke garis EMA 50, ITMG masih bisa bertahan. Sehingga masih bisa rebound, tapi setelah berhasil rebound, beberapa kali mencoba kembali untuk menembus garis EMA 150. Ternyata masih gagal. Dan hari ini malah gap down dan berada di bawah garis EMA 50. Sehingga cara pergerakan sudah harus hati-hati, ITMG berpotensi untuk mulai downtrend kembali. Salah satu sentimen ITMG karena ternyata laba bersih ITMG anjlok 58%. Walaupun liabilitasnya berkurang banyak. Ini merupakan salah satu sentimen ITMG. Dan jika kita lihat di broker summary, penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi. Asing juga terpantau satu minggu terakhir mulai keluar dari saham ITMG. Jadi ITMG apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah dan saat ini masih hold, untuk support berikutnya mesti ada sekitar 25.800. Selama masih kuat berada di atas support ini, minimal ITMG masih akan sideways dan masih ada potensi kembali untuk melewati garis EMA 50. Tapi ingat, walaupun bisa rebound dan terpantau mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 ternyata masih gagal, ITMG masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Karena ingat cara pergerakan ITMG garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Beda dengan sebelumnya, walaupun sempat berada di bawah garis EMA 50, support EMA 50 saat itu masih belum terkonfirmasi break. Sedangkan saat ini sudah terkonfirmasi break. Jadi yang sudah punya untuk saham ITMG harus hati-hati saat ini. Sekarang saya akan coba analisa saham Medco. Jadi kita tidak bahas saham batubara, kita coba bahas saham Medco yang merupakan saham di sektor minyak. Bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi, 4% lebih ke 1245. Cara tren Medco sudah mulai membaik kembali. Sebelumnya sempat berada di bawah kedua garis EMA. Tapi pada tanggal 12 Februari kemarin sudah berhasil naik kembali, mengetes. Dan bisa kita lihat setelah itu Medco kuat berada di atas kedua garis EMA. Dan hari ini bisa kita lihat Medco berhasil naik di atas 1200. Dan saat ini menuju target di sekitar 1300. Dan Medco merupakan salah satu saham juga masuk watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini. Karena secara tren saya melihat pada saat screening ini menarik berada di sekitar garis EMA 50-150 dan pada saat itu masih ada akumulasi. Dan bisa kita lihat ini salah satu alasan kadang masih terus ada akumulasi yang dilakukan asing satu minggu terakhir dengan jumlah lumayan besar. Plus ini juga terpantau hari ini masih ada akumulasi. Jadi Medco apabila teman-teman sudah masih dapat di sekitar 1200 apabila dapat di bawah harga 1200 di sekitar garis EMA 50-150 itu akan lebih oke lagi. Dengan target jangka pendek apabila teman-teman mau swing itu di sekitar 1265 sampai lebih jauh di sekitar 1300. Dan ingat sebelumnya Medco juga sempat naik di atas garis EMA, sempat mendekati 1300, belum sempat menyentuh, baru di sekitar 1295 Medco sempat melemah kembali. Jadi tetap apabila terpantau masih gagal break 1300 tetap harus hati-hati karena Medco masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50-150. Kita coba lihat saudara-saudaranya, bisa kita perhatikan di satu sektor yang sama. Akra dalam beberapa minggu terakhir ini sideways masih mencoba untuk melewati 1650 masih gagal. Sebelumnya sempat naik break harga 1650 tapi ternyata ini false breakout, kembali turun mengetes 1600. Akra masih bisa bertahan. Dan cara tren Akra lebih oke daripada Medco karena Akra setelah berhasil break kedua garis EMA masih terus bergerak naik. Dan untuk Akra masih ada sentimen karena pengendalinya masih rajin terus akumulasi. Jadi untuk Akra apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah saat ini masih sangat layak untuk di hold.
Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan AKRA hari ini walaupun tidak setinggi Medco, ini terpantau masih ada akumulasi, tapi asing terpantau hari ini melakukan sedikit distribusi. Dan untuk asing, jika kita lihat di AKRA ini, beberapa hari sebelumnya memang masih masuk akumulasi, tapi hari ini melakukan distribusi. Jadi beda dengan Medco yang masih terus masuk akumulasi. Jadi secara tren, AKRA masih sangat layak untuk di hold, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1650. Apabila berhasil break, baru target berikutnya sekitar 1700. Dan sekarang kita coba lihat Elsa. Elsa hari ini juga bergerak naik. Cara tren jika kita lihat, Elsa saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 yang saat ini tepat di 400. Jadi secara tren Elsa juga masih oke. Sebelumnya juga setelah berhasil turun di bawah kurva garis EMA, Elsa berhasil rebound dari 370, satu pelan-pelan mulai naik. Sempat setelah berhasil break kedua garis EMA, Elsa menyentuh 420, tapi pada saat menyentuh ternyata masih gagal break karena sebelumnya juga ini memang beberapa kali menahan kenaikan dari saham Elsa, dan Elsa sempat turun lagi ke harga 400. Dan hari ini masih bisa rebound dari support 400 dengan candle lumayan solid. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini masih masuk, tapi broker summary memang masih ada akumulasi, tapi akumulasi hari ini tidak terlalu besar. Jadi Elsa, apabila teman-teman hari ini sudah bersedia sekitar 400 juga, menurut saya masih layak untuk di hold. Dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 416 sampai 420 apabila teman-teman mau trading jangka pendek atau mau swing trade untuk saham Elsa. Teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.